Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Putra Akbar. Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Kebudayaan. Di sini saya akan berorasi mengenai tentang implikasi ekonomi dan sosial dari uang kuliah tunggal atau UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan yang ada di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT merupakan suatu biaya yang harus dipenuhi oleh seorang mahasiswa. Diketahui bahwa UKT menjadi persyaratan bagi seorang mahasiswa dapat mengikuti aktivitas pembelajaran di dalam perguruan tinggi tersebut. Belakangan ini terjadi peningkatan UKT oleh pemerintah pada perguruan tinggi. Tetapi kabar baik muncul usai Kemendikbud Nadiem Makarim menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas permasalahan tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut didapati terkait dengan kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri dibatalkan sesuai dengan revisi Kemendikbud nomor 2 tahun 2024. Dari persyaratan tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan UKT pada perguruan tinggi hanya bersifat ditangguhkan untuk diselenggarakan tahun ini. Dari hal itu, besar kemungkinan kenaikan UKT akan terjadi pada tahun depan 2025. Tentu dari adanya kenaikan UKT ini dapat mengakibatkan beberapa hal yang akan terjadi pada kondisi pendidikan perguruan tinggi generasi muda di Indonesia itu sendiri. Berikut ini implikasi yang dapat terjadi karena adanya kenaikan UKT di perguruan tinggi Indonesia. 1. Jumlah lulusan sarjana atau S1 di Indonesia akan semakin merosot. Kemerosotan jumlah lulusan sarjana menjadi hal utama yang akan terjadi dikarenakan nilai UKT yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi masyarakat yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan yang ada di jenjang perguruan tinggi, sehingga di tiap tahunnya nanti jumlah dari lulusan pendidikan negeri akan semakin menurun, dan ini dapat menyebabkan wawasan pendidikan masyarakat yang terbatas. Perguruan tinggi menjadi jembatan yang meningkatkan pengetahuan individu yang lebih lagi dibandingkan dengan jenjang pendidikan sebelumnya. Untuk itu, pemerintah perlu menyikapi dampak dari kenaikan UKT pada permasalahan ini. Negara maju adalah negara yang didukung dengan masyarakatnya yang berkualitas, terutama pada pendidikan. Nomor 2, meningkatnya tingkat pengangguran di Indonesia. Tidak dipungkiri saat ini banyak sekali lowongan pekerjaan yang dibuka dengan persyaratan minimal pendidikan S1. Dengan adanya dampak sebelumnya, maka masyarakat dengan tingkat pendidikan di bawahnya akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang berkualitas. Walaupun saat ini banyak juga dari lulusan sarjana yang masih menganggur. Apalagi kepada mereka yang lulusan sekolah menengah atas atau di bawahnya akan sangat berkualitas dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan dari pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 3. Tingkat kemiskinan semakin merajalela. Banyaknya pengangguran di masyarakat dapat menyebabkan tingkat kemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini juga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan tingkat ekonomi negara yang semakin menurun akibat dari kemiskinan yang ada. Semakin tinggi pendapatan yang diterima oleh masyarakat, maka semakin baik pertumbuhan ekonomi suatu negara. 4. Kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat semakin terlihat. Dari kenaikan UKT, hal tersebut akan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat terlihat jelas. Di antara masyarakat akan timbul perkiraan bahwa orang-orang bisa berkuliah hanyalah orang kaya, dan tentu hal tersebut akan berdampak buruk terhadap mentalitas individu. Kesenjangan yang ada akan menyebabkan seseorang akan berpikir bahwa mereka memang ditakdirkan seperti itu dan tidak ada usaha untuk keluar dari kondisi tersebut.